Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para hadirin, para thalabah, para pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Pada malam ini, malam rutinitas kita dalam perkumpulan yang kita isi dengan mengingat Allah, kita isi dengan menambah pengetahuan untuk mengenal Allah melalui berusaha mengetahui diri kita yang sebenarnya. Karena dengan mengetahui diri kita, kita akan mengetahui dan mengenal Allah. Dengan mengenal Allah, maka kita berada dalam keadaan hamba Allah yang Allah ridhai, di mana Allah akan memanggil kita dengan ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang memiliki nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang berhak memasuki hamba Allah, yang memasuki hamba Allah. Allah beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau di dalam hamba-hambaku, hamba-hambaku. Jadi seorang hamba kalau dinisbahkan dengan kalimat Allah, Abdullah, berarti hamba ini berada di dalam keadaan yang Allah ridhai, dan mereka adalah hamba yang memiliki nafsu mutmainnah. Seseorang yang memiliki nafsu mutmainnah ini bertingkat, seperti halnya orang ketika berada di nafsu lawamah, itu juga bertingkat. Dan juga ketika ia berada di nafsu amarah, juga bertingkat. Jadi kedudukan orang yang punya nafsu mutmainnah, nafsu lawamah atau nafsu amarah itu bertingkat-tingkat. Ketika ia berada dalam tingkat yang tinggi, maka persis dia bisa dikatakan lebih dari iblis, lebih dari iblis. Dan orang bisa akan menjadi manusia yang keluar dari keimanan karena memiliki nafsu amarah yang begitu luar biasa. Mengenal diri kita untuk mengenal Allah, maka kita berusaha untuk mengenal melalui sifat-sifatnya yang kita kenal dengan hawa. Hawa itu dorongan. Apa yang ada di dalam nafsu dalam bentuk dorongan macam-macam. Maka ketika seseorang berusaha untuk mengenal nafsu dan dia berusaha untuk mengobati nafsu-nafsu atau hawa-hawa yang jelek, maka yang dia akan bimbing pertama adalah hawa yang namanya al-ghadab, hawa yang namanya sifat marah. Karena sifat marah itu akan membawa dia kepada kerugian,
kedengkian itu juga akan membawa kepada sifat yang namanya hasud. Ini adalah macam-macam gerakan yang ada di nafsu yang merupakan pintu dari pintu-pintunya setan. Kita kemarin membahas tentang batasan-batasan seseorang yang dikatakan kapan orang itu bersih dari sifat hasud. Kapan kita yakin bahwa kita tidak punya sifat hasud. Itu sudah bahas dalam pelajaran kemarin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang liku-likunya, tentang keadaan bagaimana hawa nafsu kita ketika kita yakin bahwa kita ini sudah tidak memiliki sifat hasud yang tidak diridhai oleh Allah. Saya ulangi lagi, kapan orang ini tidak memiliki sifat hasud. Ini berada dalam dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang rendah. Dia sudah berusaha untuk menghilangkan ketidaksukaan dia kepada hamba Allah, baik dalam bentuk dia mendapatkan kenikmatan hamba tersebut atau saudara tersebut atau mendapatkan kejelekan. Dia berusaha tidak mau untuk bahagia karena temannya celaka, atau dia tidak suka karena temannya bahagia. Kemudian kalau memang itu ada kecondongan tersebut dan itu tidak tetap di dalam dirinya, kadang datang, kadang tidak datang. Namun dalam satu sisi ketika datang, dia mengakui bahwa secara akal dan agama bertentangan, dan dia tidak suka sifat seperti itu. Namun kenapa ada di dalam dirinya? Maka di saat dia merasa benci dengan dirinya dan dia berusaha untuk menghilangkannya dengan yang pertama adalah mengakui sifat itu salah secara akal dan agama, sambil atau seiring dia berusaha untuk melawan dari timbulnya sifat benci, dia berusaha untuk menimbulkan sifat suka atau cinta. Maka insya Allah orang tersebut sudah dikatakan lepas dari sifat hasud. Dan adapun kalau memang itu ada, itu hanya bentuk satu garis yang tidak tetap di dalam dirinya, satu titik yang tidak tetap, nanti datang, kata Imam Ghazali, itu sudah berada di luar ikhtiar kita. Itu sudah berada dalam luar ikhtiar kita. Kenapa? Karena berubahnya tabiat ini tidak mungkin bisa kita hindari. Imam Ghazali berkata, فَأَمَّا تَغْيِيرُ الطَّبْعِ يَسْتَوِي عِنْدَ الْمُعْدِ وَالْمُحْسِنِ وَيَكُونُ فَرْقُ أَغَمُّ مِمَّا لَيْسَ لَهُمَا مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ تَنَسُّبٍ عَلَيْهِمَا مِنْ بَرْيَةٍ سَوَاءٍ. Jangan seandainya ada satu perubahan di dalam satu tabiat, perubahan satu rasa di dalam diri kita untuk suka dan sama, orang yang suka dan orang yang tidak suka, orang yang berbuat baik dan orang yang tidak berbuat baik, itu sama di dalam diri kita. Itu sama. Seandainya orang itu punya kebaikan, kita juga pengen punya kebaikan.
Ketika kita punya keburukan, orang juga pengen, kita juga pengen orang itu punya keburukan. Paham ya? Arti kata sama. Seandainya ada teman kita punya kebaikan, kita pengen. Kemudian kalau teman kita punya keburukan, kita juga pengen teman kita juga punya keburukan. Kalau bahasa Anda gagal, ente gagal. Kalau memang ente sukses, Anda juga pengen sukses. Itu satu hal yang tidak bisa dihindari secara tabiat. Ada orang yang sukses, pasti ente pengen sukses, wajar. Itu seandainya ada perasaan kita gagal, kemudian kita melihat teman kita juga ada gerakan juga dengan sama gitu, sama-sama gagal gitu. Kadang-kadang perasaan itu ada dalam diri kita, cuma tidak keluar dari lisan kita. Apakah dibenarkan? Selama dalam diri kita mengakui bahwa sikap itu salah, satu. Kedua, selama kita ini tidak menoleh tentang keberuntungan dunia atau keuntungan dunia, seperti ketika si fulan itu sukses, kita juga pengen sukses, ya. Ketika kita jelek, fulan juga itu juga pengen jelek. Ada lintasan, tapi selama tidak ada satu dorongan untuk mendapatkan keuntungan. Satu contoh, kalau dia anak jelek, dia harus jelek. Kalau dia jelek, Anda berusaha untuk baik, Anda dapat untung. Nah, ini salah. Ini salah. Ini enggak ada perasaan itu doang. Nah, ini merupakan suatu hal yang tabiat tidak akan mampu untuk melawannya. Tidak ada selama kita tidak menoleh kepada keberuntungan dunia, keuntungan pribadi, tidak. Cuma rasa doang. Kalau bahasa kita pengen sama-sama lah, ya. Gak untung semua, jadi gak ada perasaan apa-apa. Senang-senang semua, adil. Kalau bahasa orang sekarang adil, cuman gak ada satu dorongan untuk menjurumuskan dia, tidak. Nah, kalau itu adanya, itu merupakan satu hal yang tidak akan bisa dihindari oleh tabiat. Gak apa-apa, wajar-wajar aja ya. Kalau kita lagi ngobrol, itu ada itu, sering itu ada. Padahal kita sudah hindari, akal kita bilang lah ini salah, cuma nggak bisa kita hindari. Cuman enggak maksud dan tujuan untuk menjurumuskan teman kita, bukan. Atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tidak. Cuma pengen sama-sama begitu, satu nasib. Ya, nah itu nggak apa-apa itu. Artinya kalau memang itu ada, selama tidak ada kecondongan kita kepada keberuntungan, ya nggak apa-apa. Silakan. Ya, nah kecuali yang saya tadi katakan golongan kedua nih. Kalau golongan kedua, Masya Allah, ini ibarat orang sudah mabuk karena cinta Allah. Jadi kalau orang udah cinta Allah, berhamd, ente umpama cinta kepada wanita, kita nggak ada itu satu rasa. Teman kita mau pacarnya jelek, mau pacarnya cakep, mau pacarnya kaya atau pacarnya miskin, nggak ada gerakan kita untuk situ. Biar aja. Karena kita sudah mabuk cinta kepada wanita itu, jadi nggak ngaruh. Nah begitu juga orang ya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya yang dikatakan mitus sakran al-walid, seperti orang yang mabuk berat. Orang kalau udah mabuk berat, diomelin juga ya nggak marah. Ya yang ada apa? Enjoy dengan dirinya dia. Enjoy dengan dirinya. Orang mau ngomong apa, tapi kalau orang mabuk diomelin marah, itu mabuk suara itu.
mabok separoh itu, mabok separoh. Ya, tapi kalau udah mabok berat, udah kita campurin udah cobelan, tidur. Nggak marah itu. Ya bahkan kadang-kadang dia jujur ya. Kadang-kadang dia jujur, apa yang nggak pernah diomongin sama dia. Itu mabok berat. Diumpamakan seperti itu, nggak kenal. Ya. Begitu juga hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menoleh hatinya. Ya. Udah selesai dah. Ya, dia tidak akan memperhatikan apa yang dimiliki oleh hamba Allah, tidak. Kita kan kadang-kadang kepancing dengan keadaan saudara kita. Orang begini pengen, temannya begitu pengen. Nah zaman sekarang kan musim, ya kan, musimnya apa, sosialita apa nah, jadi faktor X, faktor luar. Jadi perubahan diri kita itu kadang-kadang didukung dengan perubahan keadaan yang ada di luar. Ini zaman sekarang seperti itu. Dia didukung dengan perubahan keadaan di luar, itu milieu lingkungan. Jadi lingkungan itu penting. Ya, kalau lingkungan baik, ya alhamdulillah kita akan terdorong dalam keadaan lingkungan baik. Tapi kalau lingkungan buruk, akan terdorong dengan lingkungan benar. Sekarang lingkungan sudah buruk. Maka banyak orang-orang zaman sekarang merusak itu karena lingkungan luar. Nah, hamba Allah tidak pernah menoleh seperti itu. Orang-orang soleh tidak pernah menoleh ke lingkungan luar dengan keadaan-keadaan yang ada. Ya, dengan keadaan pergaulan mereka nggak akan dia akan hidup dengan keadaan dia sendiri. Ya kan? Kadang-kadang orang punya istri, pertama mah kagak pernah minta ini minta itu, bener apa enggak? Dulu dalam keadaan begitu polos, punya tetangga aja dan nangga melulu, udah pulang-pulang apa gak dipengen. Nah ini orang ini adalah orang yang sudah terpancing dengan keadaan yang lain. Ya, nah hamba Allah itu enggak begitu. Hamba Allah tidak seperti itu. Bal yadhurul bi'inin wahidah. Tetapi pandangannya cuma satu, pandangan rahmah. Pandangan rahmah. Makanya Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'a 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Jadi orang yang beriman kepada Rasulullah, pandangan mereka cuma satu, pandangan rahmah. Kalau udah pandangan rahmah, satu pandang yang dilahirkan dari lingkaran taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi kapan kita punya pandangan rahmah? Kalau lingkaran kita lingkaran taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu akan kita memiliki pandangan rahmah. Kekuatan pandangan rahmah sekuat pandangan kita tentang ibadah. Makin kuat di dalam ibadah, makin kita menyatu, mengkerucut itu. Keinginan kita mengkerucut itu. Kalau masa muda kan, pengen ini, pengen itu, ya kan? Ya benar kan? Nah nanti kalau sudah tua, pengen apa? Aki-aki pengen pakai baju lepek, celana lepis, mau kumel kacamata itu lah, udah nggak mau itu, udah nggak mau. Begitu juga orang-orang yang sudah memiliki umur tua, ibadahnya juga tua, kalau bahasa kita itu kuat, itu mengkerucut. Pandangan kalimat satu, pandangan rahmah.
wa yaral kul ibadallah wa af'alul af'alillah, dan memandang semua itu adalah hamba Allah, dan gerakan mereka semua itu dan ucapan mereka itu adalah milik Allah Subhanahu. Satu Allah. Satu contoh apa? Satu contoh adalah Bilal ibn Rabah. Ketika Bilal ibn Rabah, dia seorang budak yang disiksa oleh tuannya Umayyah, kalau nggak salah ya, disiksa. Kemudian dia bilang ahad, satu. Kenapa nggak bilang wahid? Kenapa? Tak bilang ahad. Karena dia memandang kepada zatnya Allah. Ahad. Kalau wahid itu sifatnya Allah. Orang mengenal Allah itu melalui nama Allah, melalui sifatnya Allah, sampai kepada geraknya Allah, sampai kepada zatnya Allah. Tapi kalau sifat geraknya Allah itu wahidun. Tapi kalau sudah zatnya Allah itu bukan wahid, tapi ahad. Maka ketika Bilal disiksa, dia mengucapkan ahad. Kenapa? Pandangan dia cuma satu, pandangan rahmat, dan menganggap semua gerakan-gerakan hamba, walaupun itu yang menyakiti, dia meyakini hanya satu, Allah yang menggerakkan. Maka dia tidak panggil wahid, dia memanggil ahad. Kalau kita kan enggak, kalau disakitin sama orang marah enggak? Marah. Cuma dipelototin doang, marah kita. Padahal kalau kita punya keyakinan kuat seperti yang dibahas oleh kitab Ihya, siapa yang menggerakkan hamba itu sehingga hamba itu melototi Anda? Siapa yang menggerakkan hamba tersebut memukul Anda kalau bukan Allah? Kalau kita kan enggak akan. Kita masih memandang satu, ya hamba Allah, ya dia yang memukul saya, ya saya harus balas. Ya kan? Nah, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah tingkat tinggi, yang sudah mabuk karena cinta kepada Allah itu tersenyum dia itu. Karena semuanya satu. Lillah wa ilallah wa minallah. Karena Allah kembali dari Allah, emangnya dari Allah semua. La ilaha illallah. Wa yarahu musakharina wa dzalika in kana wa yarahu musakharin, dan mereka memandang hamba-hamba Allah yang sudah sampai, memandang semua itu semua berada di dalam kekuasaan Allah. Semua berada dalam kekuasaan Allah. Hamba ini yang menyakiti kita, hamba ini yang membenci kita, bencian dia kepada kita, itu semuanya berada dalam kekuasaan Allah, bukan karena dia. Allah yang menggerakkan, dan itu untuk memberikan cobaan kepada saya. Kalau ada semuanya begini mah, ya surga ini dunia. Surga penting ya. Wadhalika ingkana bahwa kalbarkil khatib la yadum, itu sifat yang dikatakan tadi, yang datang kita benci atau nggak suka sama seseorang, kalau memang bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia, itu bagian kilat, datang pergi. Kita kadang-kadang kata orang cepat gue datangnya, nggak berapa menit suka gitu. Kan ada gitu ya? Ada kan? Ada. Ya, seperti begitulah. Ya, kalbarkil khatib.
Thumma yarji galab badadaika ila tabi'i wa yaqud ila al-alwi ila manazatnya. Ini kembali lagi tuh. Kembali baik itu hati. Ya. Kembali pada tabiatnya dan dia kembali untuk memusuhi setan. Wa yaqud ila maka setan juga datang. Kembali setan berusaha untuk melawan lagi. Kalau udah pas lagi benar datang setan lagi. Jadi hati-hati tuh. Ketika gerakan itu ada dalam diri kita, jangan sampai kita lengah. Karena ketika gerakan itu ada, walaupun tidak tertulis sebagai dosa, tapi ini kesempatan setan untuk mengganggu kita. Dengan cara bagaimana? Wa innau yunaziu bil waswasah wa ma maqabala daika biqarhati. Kapan setan itu menang dengan memberikan bisikan waswas kalau kita suka dan menerima kebencian kita kepada orang tersebut, baru setan datang. Pertama begitu, datang hilang, datang kita suka, setan datang, langsung jadi itu. Hati-hati itu permainan setan ya. Makanya kita harus tahu, orang yang nggak kenal permainan setan begini udah kita tanya, kapan setan datang dengan membawa waswas? Kapan setan datang dengan membawa bisikan? Ingat, dalam diri kita ada satu khatarat, lintasan yang kadang-kadang lintasan itu baik, kadang-kadang lintasan itu buruk. Lintasan itu bagikan kilat, nanti ada, nanti ada. Nah, kalau lagi ada dan kita senang dengan adanya, baru itu setan mulai nyerang lagi. Masih simpan was-was. Tuh, itu mulai dari situ. Kayaknya alladzi waswis fi sudur. Makanya dalam kitab Bizul Bahar itu dijelaskan, faqad tiyal mu'minuna wa zilzilu. Orang mukmin mendapatkan cobaan dan mereka digoncangkan oleh cobaan tersebut. Sebenarnya bukan corona yang menjadi goncangnya dunia, bukan, tapi karena was-was yang sudah berada di dalam diri kita, sehingga manusia sekarang sedang ketakutan. Kenapa kita harus takut? Kalau memang kita sudah hati-hati. Ya, Anda tidak perlu takut pohon itu tidak berbuah, walaupun bukan harus berbuah. Tapi Anda jangan takut pohon itu tidak berbuah selama Anda jaga tanahnya, Anda jaga akarnya, Anda jaga batangnya, Anda jaga cabangnya, Anda jaga daunnya dengan vitamin dan unsur hara yang luar biasa. Sabar, akan berbuah. Cuman kapan? Itu bukan urusan Anda, tapi urusan Allah. Tinggal tanggal musimnya aja udah musim mangga. Kapan? Musim duren montong kapan? Kemarin musim duren bawel ya. Sebelumnya lagi musim duren lokal, sekarang duren montong nggak dibeli. Ada tuh duren sih, belum ada, belum datang. Tapi itu setan, ya. Nah, wa alzama qalbahu hadil hala, terus dilajim itu oleh setan. Wal jama qalbahu ila hadil hala, hati dalam keadaan seperti itu, nanti benci, nanti kakak, nanti benci, nanti kakak, terus datang. Nah, kata para ulama, nah, hal seperti ini kita minta perlindungan dari Allah, jangan sampai kena waswas setan. Saya akui saya punya sifat jelek, semuanya lintasan jelek, tapi jangan sampai saya kena waswas. Baca Qul a'udzu birabbin nas,
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, alladzi yuwaswisu fi. Kapan kita kena waswas setan kalau kita kada jaga? Ya kan, itu dalam kitab Hizbul Bahar ya. 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 Nas'alukal ismata wal harakat was sakanat wal hadat ya. Ya. Nas'alukal ismata, ya Allah ya Tuhan kami minta penjagaan dari Engkau. Ya, nas'alukal ismata minal, apa lagi? Minal? Nas'alukal ismata minal? Minal? Minal harakat, dari segala gerak badan kita, wasakanat ketika kita tenang, wal hadat, dan ketika dalam setiap lahadat ini kita minta. Kenapa? Karena orang-orang ini sedang dicoba dan digoncangkan dengan ini semua. Sampai kapan? Ketika was-was itu ada, sampai mereka mengatakan ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah janji Allah kepada kami kecuali janji bohong dan dusta. Dia ngomong itu sama Allah seperti itu. Janji Allah itu bohong, janji Allah itu dusta. Nah, ada orang nggak percaya sama Allah, berarti orang ini mengakui Allah itu bohong sama dia. Nah, kalau memang ada orang seperti ini, diawali dengan apa? Diawali dengan lintasan jelek yang ia tidak jaga. Lintasan jelek yang ia tidak jaga. Yang ketimbul namanya was-was setan. Makanya ya di sini ada riwayat dari Sayyidina Hasan bahwa ketika Sayyidina Hasan Basri ditanya anil hasad, ya ditanya tentang hasad, faqal ghammu fa innahu la yadurruka ma lam tu'ti. Ghammuhu fa innahu la yadurruka, faqala ghammuhu fa innahu la yadurruka ma lam tu'ti. Ya, itu tidak akan membahayakan kalian selama kalian tidak menampakkan kebencian kalian. Boleh Anda benci, selama bencinya Anda, tidak sukanya Anda tidak ada tampakkan dengan mata Anda, mulut Anda, kaki Anda. Kadang-kadang gitu kita diam tapi mulut, nah itu haram itu. Cuman pakai mulut doang, menyon sedikit, ala kata orang itu. Itu haram itu. Itu haram. Anda kalau nggak suka orang diam, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Itu kan kagak. Apa bang? Jadi dengan isyarat haram. Anda boleh nggak suka sama orang, tapi bikin bagaimana kita nyenengin orang? Kalau kita benci pada orang, bang, gua sebenarnya benci pada lu bang. Lu muji gua, senyum lu anggap gua baik? Kagak bang, gua soalnya benci buat lu kesini sama gua pengen ngobatin hati gua bang. Jangan sampai gua benci, tapi susah banget bang, gua benci banget sama lu. Maafin bang ya, gua senyum ini senyum bukan senyum tulus bang, senyum obat air gua. Kebencian lu tampakkan dengan lisan dan mulut lu dosa dengan hasud lu. Udah hati lu dosa, mulut juga dosa, 2 kali dosa. Dan dosa paling dosa adalah dosa hati. Nah gitu, jadi yang orang masih senyum aja ya, senyum. Jadi diamnya kita adalah solusi untuk mengatasi masalah, senyumnya kita untuk meringankan masalah. Senyum tapi untuk meringankan masalah. Amin ya rabbal. Karena Rasulullah bersabda nih, ya an-nawdar thalathatun la yakhlu minhunna al-mu'min wal minhunna makhraj. 3 yang tidak akan sepi. Ya, dan 3 itu orang mukmin. Dan bagi orang mukmin juga punya solusi untuk keluar darinya. Ya di antaranya adalah makhrajuhu min hasad
alla yarghina. Solusinya agar ente kagak hasut sama orang, jangan membuat satu manuver sama orang. Jangan melakukan sesuatu yang membuat orang itu kesal. Apa ya? Jangan ada timbul sifat untuk berbuat jelek kepada orang. Insya Allah sembuh. Dan itu ya. Itu. Mungkin di kawan kita, di ini kita ada sifat gak suka sama temennya, gak suka sama saudaranya, gak usah diam aja. Biarin. Ya, kalau kita gak suka kita ya Allah, ampuni saya, ampuni dosa-dosa guru saya, ampuni teman-teman saya, ya Allah. Saya salah ya Allah punya sifat begini, gak pantas ya Allah, hilangkan ya Allah. Nah pada saat itu jangan sekali-kali ente punya keinginan untuk berbuat jahat. Jangan. Insya Allah hasud kita akan hilang. Keluar. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal. Jadi itu caranya. Ya untuk mengetahui batasan-batasan kita, ya untuk tidak hasud dengan melihat keadaan diri kita. Nah ini bagaimana? Nah orang kalau udah mengerti ilmu hati, insya Allah selamat. Ini kebanyakan orang nggak tahu ilmunya hati, akhirnya nggak tahu cara mensucikan hati. Nah kebanyakan orang seperti ini. Ya mudah-mudahan ya dengan pelajaran yang ada ini membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jawab ya subhanallahi wa tahiyyatu wassalamu wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.